nasional, dan juga dari Pengprov ada Ibu Srice, ini dari Ketua Pengkot Pengurus Kota Bandung, dan juga ada beberapa klub juga yang ikut. Jadi saya sebetulnya menghimbau kepada mereka semuanya untuk hadir, karena saya waktu itu sangat tertarik dengan sharingnya Ibu Emilia, dan kami pikir bahwa ini sangat penting sekali untuk memberikan knowledge kepada para pelatih khususnya dalam mengembangkan para atletnya ke depan. Dan saat ini terus terang di gimnastik ini, kalau Ibu Emilia ketahui, kami kan ada 6 disiplin ya Bu ya, yaitu ada artistik, ada ritmik, aerobik, kemudian ada trampolin, ada parkour, dan juga ada senam massal. Jadi mungkin saja saya tidak tahu apakah itu juga perbedaan disiplin itu juga mengakibatkan adanya perbedaan nanti dalam hal nutrisi. Karena waktu itu saya dengar dari Bu Emilia masalah endurance ya Bu ya, lain lagi nutrisinya. Jadi mungkin nanti kami akan melihat kepentingan yang mana sih yang harus diutamakan. Dan terus terang saat ini mungkin Pengprov ini bukan Pengprov, semua provinsi sekarang ini kan sedang menghadapi PON yang akan datang. Jadi akan ada 2 event besar di tahun ini adalah SEA Games di Vietnam di bulan Desember. Kemudian ada juga PON di Papua bulan Oktober. Nah, ini mungkin yang perlu kita cermati, bagaimana mempersiapkan para atlet ini untuk mendapatkan prestasi yang maksimal terutama dalam masa pandemi saat ini. Karena sekarang ini kan mereka tentunya latihannya sangat terbatas. Sementara prestasinya tetap diminta untuk yang terbaik tentunya. Nah, ini mungkin nanti perlu kita diskusikan. Sekali lagi terima kasih kepada Bu Emilia dan juga kepada Kak Bimhana, Pak Kosta ya, terima kasih, dan kepada teman-teman semua yang sudah hadir, saya apresiasi sekali. Terima kasih atas kehadirannya dan semoga sharing hari ini bisa memberikan hasil yang maksimal buat kita semuanya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Ibu Ita. Saya setuju sekali dengan Ibu. Kita sekarang ini ada di masa yang sedikit unik ya, dengan tuntutan prestasi yang tidak pernah berhenti, tapi di saat yang bersamaan keterbatasan yang ada karena pandemik. Di sini justru yang akan memberikan penekanan lebih lanjut mengapa nutrisi itu bisa menjadi alat bantu utama. Karena at the end of the day, apapun yang dilakukan oleh pemerintah dengan mencoba untuk mengontrol penyebaran COVID-19, at the end of the day yang bisa membantu tubuh kita adalah kita sendiri. Bagaimana perisai daya tahan tubuh itu kita maksimalkan, sehingga dalam hal ini bukan hanya untuk supaya berprestasi, tetapi proses menuju prestasi itu tidak dihalangi oleh masalah yang berkaitan dengan daya tahan tubuh. Betul sekali. Oke, saya akan share dengan teman-teman. Tentunya apabila ada pertanyaan, silahkan. Nanti kita akan kumpulkan dan kita akan jawab di akhir dari presentasi. Saya tidak akan terlalu lama dengan presentasi kali ini, sesingkat mungkin. Jadi kalau dari kacamata sebagai seorang ahli gizi, 2 hal yang menjadi pentingnya untuk mendesain sebuah program pola makan atau yang saya selalu sebut program nutrition periodisasi. Jadi periodisasi itu ternyata bukan hanya untuk latihannya, tetapi ada yang namanya nutrition periodization. Nah, nutrition periodization ini tentunya akan melekat sangat erat dengan periodisasi latihannya itu sendiri. Kita tahu fluktuasi kebutuhan energi yang dikeluarkan oleh anak-anak, fokus latihan, apakah itu fokus dengan latihan umum ataukah fokus dengan pembentukan stamina, apakah dengan teknis, ini membutuhkan support asupan energi yang slightly berbeda-beda, dan tentunya juga akan menjadi berbeda tergantung dari siapa, dengan disiplin apa, fokusnya, goalnya untuk mencapai apa. Jadi banyak faktor yang kita harus perhitungkan. Nah, kalau kita bicara mengenai periodisasi nutrisi, meal plan, kata singkatnya, yang harus dimengerti adalah
ilmu dasarnya dulu. Ini yang menurut saya uh, cukup sering dianggap enteng atau tidak terlalu diperhatikan karena kelihatannya ini sesuatu yang sudah kita kenal atau kita sudah tahu, tetapi unfortunately karena kita tidak tahu 100%, implementasinya menjadi kurang akurat. Kalau saya bicara mengenai nutrisi untuk seorang atlet, nomor satu yang paling penting adalah keseimbangan asupan yang kita sebut dengan makronutrisi. Makronutrisi ini saya yakin teman-teman, Bapak Ibu sekalian sudah pernah mendengarnya. Makronutrisi ini maksudnya adalah karbohidrat, protein, dan lemak. Kombinasinya seperti apa? Karena ternyata untuk seorang atlet, makan bukan hanya sekedar makan. Makan untuk seorang atlet adalah salah satu bentuk kerja. Jadi kalau seorang atlet saya tanya, "Nak, pekerjaan kamu apa?" Jawaban paling nomor satu dan paling cepat yang akan keluar dari mulut mereka adalah latihan. That's true. Apalagi mereka biasanya diam setelah itu. Kalau kita lihat definisi kerja untuk seorang atlet terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah yes, latihan sudah pasti. Yang kedua, fueling untuk latihan, energy intake untuk latihan. Tidak ada energi, tidak ada latihan. Kalaupun ada latihan, latihan tidak terjadi dengan efektif. Jadi harus ada yang namanya makan. Dan makan untuk seorang atlet bukan cuma sekedar makan, bukan selera, bukan apa yang saya mau, bukan apa yang mulut saya suka. Tapi apa yang dibutuhkan oleh tubuh saya saat ini untuk mencapai target yang saya inginkan. Itu makan. Dan yang ketiga adalah tidur. Pada saat saya menghandle tim nasional untuk tenis, untuk renang, untuk badminton, tidur buat saya menjadi satu kunci yang sangat-sangat penting. Saking pentingnya ada aturan di mana lampu mati, handphone diambil 1 jam sebelum jam tidur itu sendiri. Kenapa? Karena saya membutuhkan anak-anak untuk punya untuk punya fungsi syaraf yang sudah siap untuk proses istirahat, recovery, untuk menuju latihan di hari berikutnya. Jadi yang namanya makronutrisi, yes, kombinasi karbohidrat, protein, dan lemak. Tapi karbohidrat yang seperti apa, lemak yang seperti apa, protein yang seperti apa. Banyak sekali mitos-mitos yang berkembang pada saat ini. Mitos pertama adalah, oh, atlet perlu lebih banyak protein. That is a myth. Kemudian ada mitos yang kedua, oh, kalau karbohidrat itu tidak baik untuk seorang atlet. Again, itu adalah mitos yang kedua. That's not true. Jadi kalau kita bicara mengenai makronutrisi, secara garis besar atau yang kita sebut istilahnya rule thumb-nya makronutrisi untuk seorang atlet adalah 50% karbohidrat, 20% protein, 30% lemak. Kemudian setelah kita masuk ke periodisasi dan disiplin olahraga, angka inilah yang kemudian kita kerucutkan. Ada yang kita naikkan sedikit, ada yang kita turunkan sedikit, sehingga menjadi sumber energi sistem yang akurat untuk olahraga, disiplin olahraga tersebut, yang very, very specific. Tentunya yang akan kita bicarakan saat ini, kita bicara dengan asumsi bahwa atlet ini dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi tidak punya penyakit akut ataupun kronis yang sedang harus diselesaikan. Kita bicara mengenai atlet yang siap untuk dilatih, siap untuk mencapai target. Jadi kalau ada masalah, biasanya kita harus selesaikan permasalahannya terlebih dahulu. Jadi kalau kita bicara mengenai makronutrisi, kita bicara apa yang ada di atas piring. Jadi nomor satu adalah piring ini harus mencukupi asupan kalori dalam 1 hari. Itu adalah payung pertama. Kebanyakan dari beberapa dari cabang olahraga punya asumsi bahwa yang paling penting untuk seorang atlet adalah suplementasi. That is a big mistake. Ya, kalau kita lihat piramida dari performance, yang paling bawah, yang warnanya biru, katanya cuma 1, kalori. Kalorinya harus mencukupi. Kita tidak harus bicara mengenai kalorinya dari mana dulu deh, gitu ya. Tapi kalorinya harus cukup. Nah, ini biasanya sudah bisa dicapai, sudah bisa diimplementasi. Tapi sayangnya di Indonesia hanya berhenti di kalori. Artinya gini, pada saat saya menghandle tim nasional dan semua tim nasional itu pada saat itu menggunakan fasilitas hotel atlet,
Yang saya lihat adalah kalori tercukupi, tapi kalorinya datang dari pilihan makanan yang tidak ideal. But then again, memang bottom line-nya nomor satu, level pertama yang harus kita penuhi adalah kalorinya harus mencukupi. Ini harus dihitung. Oleh karena itu, setiap atlet harus melakukan atau melalui uji assessment yang dilakukan dengan beberapa disiplin. Assessment yang pertama adalah assessment hardware-nya. Lean muscle mass-nya seperti apa? Kekuatan tulangnya bagaimana? Persen body fat-nya seperti apa? Itu harus kita analisa satu persatu. Yang kedua, yang harus di-assess adalah software-nya, fungsi organnya, insulin levelnya, bukan persen body fat, triglyceridnya, kolesterol di dalam darahnya, fungsi ginjalnya, that is software yang memang kita bisa dapatkan dengan menggunakan teknik yang umum sekali, yaitu dengan tes darah. Kemudian assessment yang ketiga adalah assessment untuk fitness level, dan biasanya ini dilakukan oleh para strength conditioning coaches. Yang ini dilakukan pada saat saya persiapan Olimpik 2016 di Brazil, di mana semua atlet nasional dari setiap cabang olahraga, dari semua federasi, kita bagi menjadi beberapa hari dilakukan tes fisik untuk melihat agilitas, power, ledakan power, stamina, dan lain sebagainya. Itu adalah yang ketiga. Dan yang keempat, sebetulnya yang keempat ini yang harusnya didahulukan dan harusnya sudah dilakukan pada saat level junior, yaitu assessment dari sisi bukan software, tapi dari sisi program. Disinilah yang kita sebut dengan tes DNA merupakan salah satu bentuk assessment awal, assessment dasar untuk melihat blueprint-nya seorang calon atlet. Karena apa? Karena kalau kita sudah mengetahui blueprint-nya dari seorang calon atlet atau atlet junior dalam hal ini, kita bisa mendesain, membuat grand design di mana kita bisa melihat jenis makanan yang bisa diolah, jenis makanan yang bisa membantu apapun tujuannya, dan mostly untuk seorang atlet adalah muscle building dan recovery. Dan yang terakhir adalah bentuk otot yang ada dalam tubuh si atlet yang akan membantu strength and conditioning coaches dan technical coaches untuk mendevelop training spesifik untuk masing-masing anak. Ya, nah kalau kita bicara mengenai yang paling bawah, kalori, yes, ini harus ke cover. Dari assessment kita akan tahu masing-masing anak kalorinya berapa sih. Kalau kita tidak punya dasar informasi kalori, kita tidak bisa memiliki program yang kita sebut program meal plan efektif dan akurat. Jadi yang pertama kita harus punya kalori. Kalau kalorinya sudah tercukupi, kita harus bertanya kalori ini datangnya dari mana. Oleh karena itu kita naiklah ke level 2 yang warnanya hijau, kita bicara mengenai makro. Makro ini adalah tadi karbohidrat, protein, dan lemak. Komposisinya bagaimana? Rasionya seperti apa? Apakah rasio umum 50% karbohidrat, 20% protein, 30% lemak mencukupi atau tidak? Atau kurang efektif? Karena perbedaan yang kelihatannya tidak signifikan sebetulnya bisa menjadi celah untuk performance itu bisa kita optimalkan. Nah, jadi kalorinya datang dari mana? Makronya seperti apa? Nah, setelah makronya ditentukan, disinilah kemudian permainan untuk memilih jenis makanan, which is kita fokus dengan mikronutrisi. Oke, kalau 50% karbohidrat yang harus dikonsumsi, karbohidratnya datang dari mana? Jenis karbohidrat yang seperti apa? Kita tahu karbohidrat itu ada 4 umum yang kita bisa dapatkan dengan sangat mudah. Yang pertama adalah karbohidrat kompleks seperti nasi, roti, pasta, kentang, ubi. Itu adalah karbohidrat kompleks. Ada lagi karbohidrat yang sifatnya sederhana. Buah adalah karbohidrat sederhana, tapi karbohidrat sederhana yang sangat baik kualitasnya. Buah dan sayur itu adalah karbohidrat. Kemudian kita juga ada aspek ketiga dari karbohidrat, yaitu serat. Serat inilah yang membuat stamina kita bisa capai. Jadi kalau saya bicara mengenai stamina, saya bicara mengenai bagaimana seorang atlet bisa mempertahankan energi level dari awal sampai akhir tanpa harus kehilangan energi di tengah kompetisi. Jawabannya adalah seberapa banyak serat masuk ke dalam sistem asupan makanan setiap harinya. Dan yang terakhir adalah gula. Gula bentuk lain dari gula, madu, itu adalah karbohidrat paling sederhana dengan nilai glisemik paling tinggi yang kadang-kadang dianggap tidak baik.
Gula tidak mempunyai predikat baik ataupun buruk. Bagaimana gula bisa menjadi buruk tergantung dari siapa yang mengkonsumsi dan berapa banyak dikonsumsi. Ini kelemahan atlet Indonesia. Atlet Indonesia atau orang Indonesia secara umum sangat menyukai rasa manis yang berlebihan. Minuman harus manis, kopi harus manis, teh manis, minum sirup, sup buah ditambah susu kental manis. Kemudian yang paling populer pada saat saya menghandle salah satu federasi timnas mereka, salah satu yang mereka gemari setiap kali habis latihan adalah pergi ke Plaza Senayan beli boba. Yang saya katakan di depan anak-anak adalah sampai kapanpun kalau kamu mereward diri kamu dengan refined sugar segitu banyak dalam bentuk yang kurang baik, ini yang akan meng-counterbalance efek dari exercise. Anda sudah exercise luar biasa setiap hari, di-cancel setiap hari dengan pemilihan asupan karbohidrat yang kurang tepat. So yes, yang nomor 3, mikronutrisi, dari mana datangnya karbohidrat? Dari mana datangnya protein? Protein nabatikah? Protein hewankah? Kemudian berapa banyak lemak? Lemak yang seperti apa? Is gorengan oke? Kalau saya bicara lemak, masyarakat kita masih selalu konotasinya adalah, oke, kalau lemak, gue harus makan lemak, kalau lemak itu bagus, yang ada di pikirannya adalah, oke, kalau gitu tahu goreng isi is good for me. No, lemak yang kita bicarakan dalam hal ini adalah lemak yang mempunyai fungsi. Seperti apa? Lemak yang ada di kacang-kacangan, lemak yang ada di dalam segelas susu, lemak yang ada di buah alpukat, bukan lemak yang ada di minyak goreng yang digunakan untuk deep frying apapun juga. Orang Indonesia kan sangat suka ya semua digoreng. Atau semua menggunakan santan, semua yang gurih-gurih, kari, gulai ayam, lontong sayur, itu menjadi favorit. Wait a minute, that is not lemak yang dimaksudkan. So, kalau level pertama kita sudah dapatkan kalori, kalorinya datang dengan rasio makro seperti apa, makro ini kemudian pemilihan bahan mentahnya apa, jenis makanannya seperti apa. Untuk seorang atlet, 2 yang di atas akan menyempurnakan. Yang keempat adalah kapan dimakannya. Saya selalu saya very specific pada saat saya menghandle satu federasi atau satu tim. Contohnya gini, banyak orang aware bahwa saya sangat tidak suka dengan jus buah. Mereka selalu mengatakan, Bu M nggak suka ya dengan jus buah. Saya selalu mengatakan, bukan saya tidak suka dengan jus buah, tapi jus buah kalau diminum pada saat yang salah, backfired dengan performance. Ada waktunya di mana jus buah itu akan memberikan dampak positif. Tapi akan ada waktunya di mana jus buah ini akan membuat performance itu tidak tercapai. So be very careful, timing is very important. Berapa sering, kapan, di mana. Dan yang terakhir baru suplementasi. Salah satu federasi yang sampai saat ini saya masih handle adalah salah satu atlet nasionalnya adalah renang. Saya menghandle perenang nomor 1 Indonesia, sprinter, yang selalu menjadi andalan untuk medali emas di multi event. Untuk asupan kilokalorinya, apalagi pada saat latihan itu sedang fokus dengan create stamina dan power, kebutuhan kalorinya luar biasa besar. Nah, dengan kebutuhan kalori yang besar ini, kadang-kadang asupan mikronutrisinya tidak kekejar. Tidak bisa dia makan sebanyak itu untuk memenuhi kebutuhan mikronutrisinya atau vitamin mineralnya. Disinilah letaknya pemilihan suplementasi. So, di Indonesia terbalik-balik. Kalorinya nggak diperhatiin, makronya asal-asalan, apalagi mikronutrisinya, nggak ada konsep timing, tapi yang jor-joran adalah suplementasinya. Harus minum A sampai Z. Well, it's not going to give you performance. Yang akan terjadi adalah Anda memperberat fungsi ginjal, membuat masalah dengan fungsi lever, dan yang ketiga budgetnya habis karena suplementasi itu mahal. Right? So be very careful dengan prioritas apa yang harus lebih dahulu dilakukan. Kalau kita bicara mengenai senam, senam itu sendiri sebetulnya cabang olahraga yang mengkombinasi 2 jenis otot yang berbeda. Kita tahu ada fast twitch, ada slow twitch. Senam mostly adalah gabungan dari keduanya walaupun dengan persentase yang berbeda-beda. Nah, tadi Ibu Ita sudah sempat singgung ya, ada beberapa disiplin, ada trampolin dan lain sebagainya. Obviously, yes,
at the end of the day it's going to be very specific, tapi secara garis besar on average disiplin gimnastik itu sendiri membutuhkan kombinasi kedua otot tersebut. Yang kedua yang saya perhatikan adalah low percent body fat menjadi isu yang sangat-sangat penting. Ya, kalau kita lihat anak-anak dengan disiplin olahraga senam, they cannot carry extra weight dalam bentuk fat. Kenapa? Karena fat doesn't produce energy. Dan ini yang akan membuat performance itu menjadi terkendala. Jadi body composition pentingnya luar biasa. Training diet harus selalu mencangkup 3 hal tadi. Lean protein, kalau kita mau bicara persen body fat yang rendah, yang pertama kita harus perhatikan adalah proteinnya harus dipilih dengan hati-hati. Bukan ayam goreng tepung. Bukan cumi goreng tepung. Kalau kita bicara lean protein, yes, kita bicara mengenai pepes ayam tanpa kulit. Tim ayam tanpa kulit. Ayam bakar tapi boleh. Dan itu juga yang akan menambah cita rasa. Again, ada banyak sekali catering yang mengatakan, wah saya catering sehat. They don't understand. Catering sehat untuk atlet tidak mengharamkan penggunaan bumbu. Yang diharamkan adalah sebetulnya proses pengolahannya yang tidak hati-hati. Which is yang tadi itu menggoreng, menggunakan banyak sekali lemak, dan lain sebagainya. Jadi kita butuh yang namanya lean protein. Daging merah boleh, yes, tapi tidak boleh ada lemak. Ayam dan bebek boleh, yes, boleh. Lebih sering ayamnya daripada bebeknya, obviously, karena bebek kandungan lemaknya jauh lebih tinggi. Tetapi yes, no skin. Nah ini juga akan biasanya kalau saya menghandle makanan untuk atlet-atlet dan saya pada saat saya mengatakan oke, mulai sekarang makan ayam nggak pakai kulitnya ya, semua protes. Itu dulu gitu yang menjadi isu. But that is what it is. Kita tidak bisa atau tidak punya celah untuk memasukkan ekstra kalori yang tidak memberikan mikronutrisi, which is kulit ayam, gorengan, tidak memberikan asupan nutrisi ekstra. Kenapa lean protein itu penting? Lean protein itu untuk repair. Repair itu apa sih? Memperbaiki, ya. Jadi kalau kita bicara repair, kita bicara memperbaiki otot yang rusak pada saat latihan hari ini untuk dipersiapkan latihan berikutnya. Yang kedua adalah karbohidrat. Karbohidrat ini pentingnya luar biasa karena inilah sumber energi. Kalau kita mau muscle building, tetap fokusnya dengan karbohidrat. Kenapa? Karbohidrat itu pekerjanya. Protein itu batu batanya. Kalau saya mau bangun rumah, perlu batu bata. Betul. Kalau saya mau bangun otot, saya perlu protein. Betul. Tapi kalau tidak ada pekerjanya, batanya tidak akan menjadi rumah. Kalau tidak ada karbohidrat, proteinnya tidak akan menjadi otot. So, karbohidrat akan selalu menjadi fokus dari asupan makronutrisi yang dikonsumsi oleh seorang atlet. Hanya nanti at the end, seperti yang tadi saya katakan di awal, karbohidrat yang seperti apa. Yang ketiga adalah asupan vitamin, mineral, dan juga lemak yang sehat. Jadi kacang-kacangan, biji-bijian, itu menjadi salah satu aspek asupan nutrisi yang penting untuk seorang atlet. Oke. Kemudian yang juga harus diperhatikan adalah bagaimana makanan itu disandingkan dengan cairan. Banyak sekali, masih banyak klub, federasi, atau atlet itu sendiri yang melakukan latihan tanpa rutin menimbang berat badan. Rutin menimbang berat badan dalam hal ini bukan untuk melihat, waduh gue gemuk nih, aduh gue mesti nurunin berat badan nih. Bukan itu poinnya. Menimbang berat badan sebelum dan sesudah latihan fokusnya hanya satu, untuk melihat seberapa besar rate dehidrasi dari seorang atlet yang berbeda-beda. Jadi makanan disandingkan dengan fluid dan inilah yang kemudian menjadi kunci sukses. Again, banyak lagi kesalahan yang dilakukan yang biasanya fokus dengan makanan dan cairan pada saat sudah mendekati waktu kompetisi. That is totally wrong. Makanan dan fluid intake harus dilakukan pada saat latihan, karena pada saat latihan itulah habitnya terbentuk, sehingga pada saat performance, pada saat kompetisi, tubuhnya tidak akan lagi terkejut dengan perubahan-perubahan bentuk asupan dan jumlah asupan. Jadi
harus berhati-hati. Dan saya rasa nih teman-teman sangat aware, karena sebagian dari teman-teman sudah sangat sering dengan multi-event yang dilakukan, mengkonsumsi makanan yang berbeda pada saat kompetisi, di antara kompetisi itu susahnya luar biasa. Mencari yang cocok supaya anak gue enggak satu kembung, perutnya sakit dan lain sebagainya. Karena gini, kalau seorang atlet sudah masuk dalam masa kompetisi, stres levelnya juga sudah terdevelop. Kalau stres level sudah terdevelop, impact-nya terhadap pencernaan sangat besar. Disinilah kebiasaan makan baik dan mengkonsumsi cairan yang benar selama masa latihan akan membuat tubuhnya menjadi lebih nyaman. Jadi hati-hati dengan melakukan hal-hal yang berbeda, hal-hal yang baru pada saat masa kompetisi. Oke, nah harus memilih makanan yang tepat. Nah contohnya gini, kalau saya melihat atlet-atlet yang akan berkompetisi dalam hitungan kurang dari 1 jam, untuk menambahkan energi, kadang-kadang pemilihan makanannya suka ngasal. Makan roti, makan pizza, kemudian makan aja apa yang ada di sekitar. Ya, beli mie goreng, ada nasi goreng. Itu adalah makanan yang akan memberikan counter balance terhadap optimalisasi latihan dan performance. Kenapa? Karena makanan-makanan seperti itu sangat sulit untuk dicerna. Jadi biasanya pemilihannya adalah makan buah. Saya selalu mengajarkan anak-anak untuk biasa makan buah potong, biasa mengkonsumsi yogurt, biasa makan sereal, karena sereal itu gampang dibawa kemana-mana. Ya, biasa minum susu, kecuali kalau mereka punya masalah dengan lactose intolerance. Jadi ini akan jadi masalah yang jadi program yang sedikit berbeda. Bawa roti pakai pindekas, makan pisang. That is what we call a good 1 hour pre-exercise atau pre-competition nutrition. Kenapa? It's very easy untuk dicerna. So everything has to be well prepared. Yang terakhir adalah recovery. Ini juga sering dianggap enteng. Kenapa? Karena begitu selesai melakukan latihan, selesai bertanding hari itu, lega. Oke, pulang, mandi, istirahat, nanti malam baru makan. Untuk seorang atlet, ada golden rules. Golden rules ini harus dilakukan within 45 minutes setelah intensitas latihan or performance dilakukan. Kenapa? Karena disinilah saatnya paling tepat untuk mengembalikan glikogen ke dalam otot, untuk memperbaiki otot, untuk membuat katabolisme, anabolisme dengan otot yang dirusak dan pembentukan otot baru terjadi, dan juga untuk mengembalikan cairan ke dalam otot itu sendiri. Jadi 45 menit within setelah latihan atau kompetisi dilakukan, ini harus masuk dulu. Jangan menunggu. Pada saat saya menghandle tim basket profesional, setiap kali habis latihan, tim saya yang terakhir komposisinya ada sekitar 22 anak. Jadi yang saya lakukan adalah pada saat mereka berlatih, saya punya satu meja sendiri di mana saya harus menyiapkan recovery formula untuk anak-anak ini. Kombinasi dari buah, isotonik, cairan, dan protein drink. Tapi jumlahnya beda-beda. Kenapa? Karena anaknya beda-beda. Status anaknya beda-beda. Kebutuhannya berbeda-beda. Tapi 3 golden rules yang harus dilakukan. Muscle glycogen. Kembalikan karbohidrat ke dalam otot. Kedua, repair muscle. Bagaimana caranya protein yang masuk ke dalam tubuh segera dijadikan dari bagian reparasi otot yang sempat rusak. Dan yang terakhir adalah rehidrasi. Menimbang sebelum dan sesudah buat saya it's critical. Kenapa? 70% dari otot adalah air. Kalau kita tidak fokus dengan air, kita mengambil resiko untuk tidak mampunya otot performance, dan yang terakhir adalah munculnya kram otot itu sendiri. Nah, di summarize, kalau kita mau men-summarize adalah bagaimana kita melakukan assessment, bagaimana kita melakukan program, dan yang terakhir bagaimana kita memonitor dan mengevaluasi on a daily basis. Obviously, assessment tadi saya sudah sempat singgung, monthly body composition, yearly blood test, dan DNA test yang dilakukan sekali dalam seumur hidup. Kenapa? Karena DNA tidak akan pernah berubah. Kemudian periodisasi itu sendiri termasuk spesifik training program dan bentuk makanan yang disiapkan mulai dari pagi,
pre-exercise, post-exercise, makan siang, makan malam, dan perhaps small snacks sebelum tidur. Dan yang terakhir adalah logbook dari atlet itu sendiri yang selalu harus kita tanyakan, how do you feel? How tired are you? How happy are you? Are you in pain? Itu adalah pertanyaan sederhana yang menurut saya krusial sekali untuk mengetahui apakah anak ini mencapai titik efektif berlatih, apakah anak ini overtraining, apakah anak ini undertraining. Again, kaitannya sangat erat dengan mencegah injury tentunya, ya. Jadi itu yang harus dilakukan. Nah, untuk gimnastik, again, klasifikasi dari senam itu sendiri adalah power. Jadi masuk ke dalam kategori power, kan ada 3 disiplin olahraga itu. Yang pertama adalah power, yang kedua power dan sprinter masuk ke dalam power, karena kalau kita bicara sprint, kita bicara ledakan power. Yang kedua, kita bicara mengenai endurance, dan yang ketiga kita bicara kombinasi. Nah, kalau untuk gimnastik sendiri, mostly towards power athlete, memaksimalkan power dari otot itu sendiri, spesifik terhadap cabang olahraganya. The best result obvious harus datang dari proper fueling dan proper recovery. Kemudian kebutuhan energinya yang harus tercukupi, again, dasarnya dulu nih yang warna birunya ke cover atau tidak. Kemudian yang terakhir adalah detailnya. Harus karbohidrat rich, tapi karbohidrat yang mana? Harus high quality protein, tapi protein yang seperti apa yang bisa dicerna. Dan yang terakhir adalah ingredients dari materi makanannya itu sendiri. Di sport nutrisi, spesifik untuk gimnastik, klasifikasinya seperti ini. Jadi kalau kita spread dari satu ujung ke ujung yang lain, kalau kita bicara yang fokus dengan power, dengan kontrol, di mana muscle strength dan endurance menjadi sangat penting, di mana ledakan power itu juga menjadi sangat kritikal, itu adalah yang di sebelah kiri. Yang paling kanan adalah di mana lebih fokus dengan weight control, lebih fokus dengan estetik, lebih fokus dengan low percent body fat, flexibility. Tidak mengatakan bahwa mereka tidak butuh power. Obviously power tetap menjadi satu isu yang sangat penting, tetapi kecenderungannya. Jadi kalau kita lihat distribusinya dari kacamata nutrisi, kalau saya bicara mengenai meal plan, yang sebelah kiri kita fokus dengan di atas 50% rasio makronutrisi dalam bentuk karbohidrat, yang di sebelah kanan kita fokus dengan berat badan ideal, indeks massa tubuhnya seperti apa, persen body fat-nya seperti apa. Jadi itu spread-nya. Nah, obvious sekali kalau kita bicara mengenai olahraga gimnastik dari semua federasi, bahkan kemarin saya ikut simposium dari sertifikasi sport nutrition internasional di Amerika. Untuk gimnastik sendiri dianjurkan asupan lemak kurang dari 30%, spesifik untuk lemak jenuh kurang dari 7%. And by the way, Bapak Ibu, kalau kita bicara mengenai asupan lemak di bawah 30%, lupakan mengkonsumsi makanan yang digoreng. Tidak akan pernah bisa ke cover. Kalau kita mengkonsumsi satu jenis makanan yang digoreng, asupan lemak dalam satu hari itu sudah pasti melebihi 30%. Ya, jadi yes, untuk gimnastik, dan salah satu lagi yang cabang olahraga yang menuntut asupan lemak di bawah 30% itu adalah diving, ya. Jadi akuatik, spesifik untuk diving membutuhkan asupan kalori dari lemak yang paling rendah di bawah 30%. Dengan lemak jenuh di bawah 10%. Jadi lupakan mengkonsumsi daging berlemak, sop buntut will never be in your menu. Lupakan sate kambing yang masih ada lemaknya. It will never be a part of the menu gitu. Karena apa? Karena nggak bisa. Persen body fat-nya tidak akan pernah bisa mencapai titik optimal, dan otomatis ini berkaitan dengan performance, ya. Kemudian yang juga dikatakan berulang-ulang untuk cabang olahraga gimnastik,
kita harus bisa memisahkan antara karbohidrat yang kita sebut dengan karbohidrat kompleks dengan glycemic index rendah, glycemic loading rendah, atau karbohidrat dengan nilai glycemic medium high dengan glycemic loading rendah. Ya, jadi ini saya tahu nih, it's a bit confusing, tapi gini, yang namanya glycemic index rendah itu seperti apa? Beras merah, ubi, kemudian kita bicara mengenai pasta, itu yang kita sebut dengan glycemic index rendah, glycemic loading rendah sampai medium. Sesuatu yang menaikkan gula darah tidak terlalu cepat. Oke. Kemudian yang medium high glycemic index itu seperti apa? Buah-buahan, kemudian madu, itu masuk dalam kategori ini. Yang mana yang bagus, yang mana yang jelek? There is no bagus, there is no jelek. Yang ada adalah kapan dikonsumsinya. Jadi makanan-makanan yang glycemic index-nya agak tinggi, boleh dikonsumsi pada saat kapan? Pre-exercise dan recovery. That's it. Within 1 jam sebelum latihan, within 1 jam setelah latihan. Itu jendelanya. That's it. Nggak ada lagi tempat di mana kita bisa memasukkan medium sampai high glycemic index. Low glycemic index, beras merah, pasta, kentang, ubi, kapan dikonsumsinya? Pada saat makan utama. Makan pagi, makan siang, makan malam. Main meal. Banyak orang yang bertanya, nasi putih itu karbohidrat kompleks atau sederhana? Jawabannya karbohidrat kompleks. Oh, kalau gitu low GI dong. No, it's high GI. Kenapa? Karena nasi putih sudah tidak ada seratnya. Apa bedanya nasi putih dengan nasi merah? Jawabannya tidak ada bedanya. Nasi putih adalah nasi merah yang sudah diproses sedemikian rupa sehingga kulit arinya sudah banyak yang hilang. Kelihatan alhasil hanya warna putihnya saja, ya. Tapi jenis berasnya sebetulnya sama. Bedanya lagi, itu persamaannya. Perbedaannya, beras putih, glycemic index-nya tinggi. Karena nggak ada serat, dia naikin gula darah cepat, nurunin gula darah cepat. Oke, artinya makan kenyang, setengah jam lagi kemudian lapar. Artinya makan kenyang, setengah jam lagi deg-degan, kekurangan energi, lemes. Itu yang nilai glycemic index-nya tinggi. Kalau kita bicara beras merah, itu adalah yang low glycemic index karena ada seratnya. Sehingga gula darahnya konsisten. Ini gula darah yang kita inginkan pada tubuh seorang atlet, di mana setelah makan, sesudah makan, sebelum makan, gula darahnya konsisten. That means endurance. That means berkali-kali performance, energinya konstan. Ya, so itu yang kita sebut dengan kebutuhan sehari-hari untuk seorang atlet dari kacamata karbohidrat. Dan yang terakhir adalah obviously good protein. Nah, kalau saya bicara good protein, saya tidak bermaksud untuk menekankan pada protein hewan. No, tapi tetap mengkombinasi antara dua jenis protein, protein hewan, protein nabati. Yang kata kuncinya adalah pengolahannya harus benar, ya. Jadi, untuk seorang gimnas, regardless disiplin spesifiknya apa, harus high in carbohydrate, more than 50%. Oke. Kemudian moderat protein, kemudian rendah lemak. Kemudian in general dengan frekuensi makan yang lebih sering. Jadi untuk seorang gimnas, on average mereka bisa perform lebih baik, merasa lebih nyaman dengan porsi makanan yang lebih kecil, tapi dengan frekuensi makan yang lebih sering. Ini juga yang harus diperhatikan. Harus dibuat schedule-nya. Kenapa? Karena bukan hanya 3 kali makan, tapi 3 kali makan dengan perhaps 2-3 kali snacking, ya. Dan pemilihan bentuk snacknya seperti apa. Nah, apa kaitannya dengan tes DNA? Seperti yang tadi di awal saya katakan bahwa tes DNA itu adalah assessment utama untuk melihat ini anak blueprint-nya gimana. Karena pada dasarnya tadi yang seperti sudah sempat disinggung oleh Costa, setiap orang dilahirkan dengan bentuk DNA yang berbeda-beda sehingga bentuk karbohidrat yang lebih ideal untuk tubuhnya yang mana. Protein pemilihan yang mana, makan tahu tempe atau lebih bagus makan telur. Bagaimana kalau atlet saya lebih cenderung punya gaya hidup vegetarian? Is this okay atau ini counter efektif untuk performance? Itu semua bisa dijawab dengan tes DNA ini. Nah, tes DNA ini adalah satu alat yang dapat memberikan informasi lengkap di awal. Membantu kita untuk melihat anak ini harusnya difokuskan di mana. Pemilihan makanannya bagaimana.
bentuk ototnya seperti apa sehingga latihan yang mana yang harus lebih difokuskan atau lebih in terms of volume harus ditambah. Ya, tes DNA ini juga membantu untuk tim dokter melihat untuk melakukan diagnosa awal kecenderungan anak ini misalnya untuk apa? Cedera, memprediksi resiko untuk diabetes tipe 2 atau pembengkakan jantung yang berkaitan dengan high blood pressure. Ini umum sekali terlihat atau terjadi pada mantan atlet. Kenapa? Karena pada saat latihan ini tidak pernah diperhatikan. Setelah pensiun penyakitnya banyak. That's not what we want. Menurut saya itu adalah pola kerja irresponsible yang tidak boleh diteruskan. Kita tujuannya adalah menciptakan seorang atlet yang handal. That's true. Tapi tanggung jawabnya adalah bagaimana melakukan itu semua tanpa membahayakan pada saat setelah pensiun. Ya, so be very careful dengan program. Kenapa? Karena we have that moral responsibility. Dan ini juga fungsinya DNA. Kenapa? Karena DNA itu yang akan memberikan warning sign. Ya, nggak bisa begini, nggak bisa begitu. Oh, ini yang bisa dilakukan. So again, buat saya kemarin saya bicara dengan Pak Sesmen sebetulnya. Saya bicara mengenai seberapa pentingnya untuk regenerasi atlet nasional menggunakan tes DNA ini. Karena untuk dari atlet junior sampai menjadi atlet elit itu investasi waktu, investasi uangnya besarnya luar biasa. Bagaimana kalau kita fokus pada anak yang salah? Mungkin pada satu saat kita melihat oh anak si A tidak punya potensi, si B yang punya potensi sehingga kita fokus dengan B. Padahal in terms of kualitas badannya yang potensi itu yang A. Hanya perlu dipoles, hanya programnya harus lebih detail, harus lebih spesifik. Tapi untuk dapat medali emas dari sisi secara fisik si A yang lebih berpotensi dan bukan si B. Kalau kita sudah punya data awal seperti ini, then we know how to pick and choose and who will be included di training camp contohnya. So buat saya very common sense untuk menggunakan tes DNA. Nah, FitGenMe, saya berkolaborasi dengan Kalbe Genetik sudah cukup lama. Tidak hanya spesifik dengan tes DNA untuk assessment atlet, tapi di banyak aspek dengan pihak Kalbe Pharma. Mungkin sekitar 4 tahun yang lalu, 3-4 tahun yang lalu, saya mulai berdiskusi dengan pihak Kalbe Genetik, bicara mengenai menggunakan tes DNA, memperkenalkan tes DNA di Indonesia untuk awalnya sih hanya untuk disease prevention, disease management, tapi kemudian towards the end lebih fokus kepada performance. Kalau kita bicara mengenai tes DNA, ada 2 jenis tes DNA. Pertama tes DNA yang komprehensif, kayak general check up, ya general check up yang komprehensif, eksekutif, semuanya dicek, obviously investasinya cukup besar, ya. Nah, oleh karena itu pada saat 3 tahun yang lalu saya mulai dengan nutrigenomics, which is comprehensive DNA test, saya sudah mulai melakukan diskusi dengan pihak Kalbe Genetik, bagaimana caranya kita membuat tes ini menjadi lebih available, lebih affordable. Karena kalau untuk yang komprehensif, kita secara langsung membatasi siapa yang bisa melakukan tes DNA. Karena mahal harganya. Oleh karena itu saya sangat excited pada saat pihak Kalbe Genetik mengatakan bahwa akan ada produk baru yang fokus dengan pengelompokan tes. Pengelompokan tes ini membantu untuk menurunkan investasi in terms of value testnya itu sendiri. Harganya menjadi lebih murah. Fokus dengan apa yang ingin didahulukan. Fokus dengan apa yang ingin diperhatikan terlebih dahulu. Dan kalau untuk atlet ada 2 tes DNA yang menurut saya menjadi prioritas. Pertama adalah yang berhubungan dengan metabolisme pengolahan makanan atau yang kita sebut dengan FitGenMe diet. FitGenMe diet ini fokus dengan bentuk tubuh, kemudian genetis yang ada, yang muncul ke permukaan di tubuh seorang atlet yang bisa mencerna jenis makanan tertentu dengan komposisi yang berbeda-beda. Tadi again Kosta sudah singgung, ada orang yang responsnya bagus dengan keto diet, tapi ada orang yang dengan keto diet amburadul hasilnya. Ada orang yang bisa dengan vegetarian, tapi ada orang yang nggak bisa dengan vegetarian.
ternyata ini semua di-govern atau ditentukan oleh satu set gen yang ada di dalam tubuh masing-masing individu. Nah, dengan Fit Gen Me Diet, kita akan mengetahui secara persis ini orang yang mana. Apakah ini orang yang bisa fokus dengan mengkonsumsi karbohidrat dalam jumlah besar? Apakah ini orang yang tidak bisa? Bahkan ada gen tertentu yang mengatakan bahwa gula itu harus seminimum mungkin, or dieliminasi sama sekali, tidak ada. Ada yang gen yang menuntut asupan proteinnya harus nilai biologis yang tinggi, alias protein hewan, tidak bisa fokus dengan terlalu banyak protein nabati. So, ini ditentukan oleh gen. Nah, kalau kita sudah punya ini, apapun yang tadi saya bicarakan mengenai kalori, makronutrisi, mikronutrisi, timing, akan lebih dibuat rapih lagi dengan penentuan yang mana yang harus dikonsumsi. Diet yang mana? Diet mayo, vegetarian, keto diet, itu semuanya beda-beda. Semuanya punya kelebihan. Tapi semuanya punya kelemahan. Dan biasanya kalau kita menerapkan pola makan yang tidak tepat, kita akan selalu mendapatkan kelemahannya, ya. Nah, kalau kita lihat Fit Gen Me Diet itu akan menentukan 3 hal. Bentuk buah apel, bentuk buah pir, bentuk buah pisang. Masing-masing punya kelemahan dan kekurangan. Kelemahan dan kelebihan, ya. Kalau misalnya seseorang dites kemudian punya DNA buah apel, ini mereka adalah orang-orang yang harus fokus dengan karbohidrat kompleks dan low glycemic index. Kenapa? Karena gennya tidak membuat tubuhnya tidak bisa mengolah gula. Sehingga kalau dikasihnya nasi putih, kemudian rotinya pakai meshes, pakai jam, yang terjadi adalah Anda menciptakan atlet yang nantinya akan punya masalah dengan diabetes tipe 2. Anda meng-create seorang atlet yang nantinya akan punya fluktuasi gula darah yang erratikal sekali sehingga tidak akan punya endurance. Untuk buah apel, fokusnya ini adalah yang tadi saya katakan, low glycemic index karbohidrat dan harus kompleks. Beras merah, kentang, ubi, jagung, pasta, no nasi putih, no kentang goreng, no roti putih, rotinya harus roti gandum. Kenapa badannya menuntut seperti itu? Ya, less than 10% gula. Gula ini masuk dalam kategori gula ini adalah termasuk madu, teman-teman, Bapak Ibu. Banyak dari masyarakat kita yang masih mengatakan, oh madu is a better option. Jangan pakai gula, pakai madu aja. Untuk orang yang punya badan gen buah apel, sama aja parahnya antara madu dan gula. It's the same thing. Yes, di dalam madu itu ada antiseptik, bagus untuk pencernaan, that's true. Tapi gula is gula. Dan untuk mereka yang punya gen bentuk buah apel, ini akan backfire dengan performance, ya. Jadi hati-hati. Nah, at the same time, udah fokusnya dengan low GI dan kompleks, kurang dari 10% gula, karbohidratnya juga nggak boleh lebih dari setengah. Jadi kalau kalorinya 2000, maksimum cuma 1000 dari karbohidrat. Nah, yang 1000 ini kita pilih-pilih. Karbohidrat yang mana? Gulanya berapa banyak? Nggak boleh ada gula. That's buah apel. Buah pir is totally different. Okay? Totally different dari satu sisi aja, yaitu lemak. Buah pir ini adalah tipe gen yang mana orang tersebut tidak bisa mencerna lemak, tidak bisa membuat lemak menjadi sumber energi, sehingga kalau mengkonsumsi makanan yang kandungan lemaknya tinggi, jadi subcutaneous fat, jadi lemak di bawah kulit. Untuk gimnastik, this is nightmare. Kalau kita nggak hati-hati, anak kita sebetulnya punya gen buah pir, kita nggak hati-hati dengan low fat dietnya, persen body fat yang dibutuhkan untuk dia sebagai seorang gimnastik, apapun specification dari gimnastik, cabang olahraga gimnastiknya, tidak akan pernah bisa dicapai. Ini sudah saya perhatikan dan saya lihat di cabang olahraga aquatic diving. Salah satu atlet yang, kolik saya adalah pelatih diving akuatik Cina. Yang dilatih adalah Chen Aisen. Chen Aisen ini merajalela di dunia kancah permedalian emas untuk diving. Ya, waktu saya ngobrol,
this is exactly yang dilakukan oleh mereka, oleh pemerintah Cina. Melihat masing-masing potensi ini gennya seperti apa. Sehingga mereka punya regimen yang very individual, tapi hasilnya luar biasa. Sejak Chen Aisen berlomba di kancah internasional sampai sekarang, dia selalu mendapatkan medali emas. Di Asian Games, saya ketemu dengan anak ini. Saya bertanya, Chen, ya tentunya pakai bahasa Inggris ya, nggak pakai bahasa Indonesia. Saya tanya, kok kamu tumben di Asian Games ini tidak di cabang, biasanya dia selalu sinkron 3 meter dan 10 meter, 10 meter single, 3 meter single. Saya tanya, kenapa pada saat itu dia hanya fokus dengan satu disiplin? Jawabannya sederhana. Dengan naifnya dan polosnya dia mengatakan, iya, saya harus memberi kesempatan pada junior saya untuk dapat medali emas. Itu jawabannya. Jadi buat dia, ya udah gitu, saya harus bagi-bagi karena kalau saya di semua cabang, bukan di semua cabang, di semua line kompetisi, yang menang saya udah pasti. So amazing gitu ya, sudah direncanakan jatah pokoknya nggak boleh lebih dari 2 emas. Biasanya kita mendorong-dorong, ayo sebanyak-banyaknya. Kalau Chen Aisen enggak. Saya harus memberi kesempatan pada junior saya untuk menggunakan Asian Games sebagai platform latihan mendapatkan medali emas. Itu Asian Games buat mereka. Asian Games buat mereka bukan goal. Goal mereka cuma 2, Olimpik dengan kejuaraan dunia. Jadi Asian Games kita yang kemarin 2018 oleh negara Cina dijadikan tempat latihan. Dijadikan tempat untuk junior berprestasi. Amazing. Programnya memang luar biasa. Ada yang ketiga, bentuk buah pisang. Nah, bentuk buah pisang ini adalah tipe-tipe atlet yang sangat-sangat sulit meningkatkan lean muscle mass. Jadi massa ototnya itu sangat terbatas dan susah dibuatnya. Ya. Nah, untuk bentuk badan seperti ini dengan DNA seperti ini membutuhkan minimum 20% protein. Bahkan at some point tergantung dari assessment dari strength and conditioning, biasanya proteinnya saya naikkan ke 30%. Nah, untuk mereka-mereka ini, protein powder may be important. Ya, jadi again, ini menentukan apakah saya akan menggunakan suplementasi atau tidak. Dan di sini juga berperan untuk menentukan apakah anak ini boleh vegetarian atau tidak. Frankly speaking, sebagai seorang atlet, menjadi seorang vegetarian, itu bukan kebebasan untuk memilih. Bisa counter produktif. Apalagi untuk mereka yang punya gen seperti ini. Mereka tidak bisa mengolah dan menyerap protein nabati dengan mudah. Oleh karena itu harus fokus dengan protein hewan, mengkonsumsi telur, minum susu, makan ayam, makan ikan, ya, pemilihan bentuknya. So Fit Gen Me Diet akan memberikan klarifikasi terhadap 3 hal ini. Kalau kita sudah dapat klarifikasi 3 hal ini, dikombinasi dengan piramida yang tadi pertama kita bicarakan, aduh untuk saya sebagai seorang ahli gizi bikin program gampangnya luar biasa. Akurat banget deh, spesifik untuk masing-masing anak. Dan ini akan membantu mereka untuk mendevelop energy system yang akan mensupport performance-nya mereka. Nah, yang tes yang kedua, yang menurut saya juga ini akan sangat beneficial terhadap saya menciptakan meal plan tergantung dari jenis ototnya, fast twitch atau slow twitch. Tapi untuk yang tes ini, sebetulnya yang akan mendapatkan benefit terbesar adalah pelatih. Ya, waktu saya menghandle tim nasional tenis di Asian Games, ya, waktu itu medali emas, kita dapat medali emas dari ganda campuran Christopher Rungkat dan Aldila. Dua-duanya adalah atlet yang saya handle. Mereka menggunakan, di tengah-tengah mereka melakukan tes DNA, nutrigenomics komplit. Di situ kita melihat bentuk otot yang dimiliki oleh masing-masing anak. Dan setelah informasi ini kita berikan kepada strength and conditioning, ya strength and conditioning langsung bilang ke saya, pantesan aja nih anak gua latih yang ini, kenapa improvementnya jelek banget ya, lama banget ya. Ternyata karena jenis ototnya tidak cukup untuk progres yang diinginkan oleh si coach-nya. Coach-nya sampai bilang, kalau gue tahu dari awal bahwa spread ototnya seperti ini antara fast twitch dengan slow twitch-nya, recovery-nya seperti apa, kecenderungan untuk cederanya bagaimana, gue akan kasih bentuk training latihan yang sedikit berbeda.
tapi memberikan hasil goal performance yang diinginkan. Karena kalau kita bicara mengenai latihan fisik, strength and conditioning itu punya 1001 program. Karena punya 1001 program, pakai yang mana akan sangat dibantu dengan Fit Gen Me Sport. Fit Gen Me Sport ada 3 pengelompokannya. Ya, kalau pengelompokan yang pertama yang tipe RR ini adalah tipe yang fokus dengan power. Ya, jadi ini adalah atlet yang fokus dengan ledakan power yang luar biasa. Tapi tidak bisa terlalu lama. Artinya hanya sesaat. Jadi sprinter, angkat besi. Again, remember teman-teman, gimnastik itu masuk ke dalam power. Bentuk otot RR ini adalah yang ideal untuk cabang olahraga seperti gimnastik. Ya. Tapi bukan berarti anak yang tidak punya gen RR, anak yang punya gen yang lain, RX atau XX, nanti saya akan jelaskan masing-masing itu apa, bukannya berarti mereka tidak bisa jadi juara dunia. Bisa, tapi bentuk latihannya yang berbeda. Program strength and conditioning-nya yang akan berbeda. Kenapa? Karena bentuk ototnya berbeda. Ya. Jadi kalau RR itu fokus dengan power. Kalau kita bicara fokus dengan power adalah yang seperti sprinter. Soccer itu kombinasi. Goalkeeper is always power. Jadi pola makan untuk penjaga gawang dengan pola makan pemain sepak bola yang lain, anggota tim yang lain, totally different. Dulu saya menghandle 2 tim bola profesional Indonesia di bawah naungan PSSI. Spesifik sekali training untuk goalkeeper, pola makan goalkeeper dengan yang lainnya. Kenapa? Karena ototnya beda, ya, fokusnya juga beda, ya. Kemudian yang kedua adalah bentuk gen XX. Kalau ini fokus dengan endurance. Ini Agus Prayogo nih, yang fokus dengan maraton, ultramaraton, ya. Trianingsih, itu juga atlet saya yang fokus dengan XX gennya, fokus dengan endurance. Kuncinya bukan ledakan power, dia tidak perlu ledakan power, yang dia perlu adalah konsistensi energy production untuk lari 42 kilo. That is XX. Kemudian tentunya ada yang kombinasi, which is RX. Ini adalah olahraga kombinasi seperti bola basket, baseball, main tenis, kombinasi antara speed dan endurance, power dan endurance. Ya. Nah, obviously kalau kita lihat demografinya, statistik yang punya gen RR dan punya endurance spesifik dengan masing-masing itu, gitu ya, cukup kecil, 20%. Yang paling banyak adalah yang kombinasi di tengah-tengah. Ya, jadi makanya atlet level dunia untuk endurance seperti lari maraton, triathlon, super ekstra maraton, bukan ekstra maraton. Apa sih istilahnya? It's on the tip of my tongue, tapi saya lupa istilahnya apa. Itu membutuhkan ya ini, gitu. Yang mereka yang punya performance luar biasa kayak orang-orang dari Kenya, dari Afrika, mostly itu adalah gen mereka. Oleh karena itu mereka bisa lari nggak berhenti-berhenti dan konsisten, kayak yang nggak capek aja, terus saja energinya on and on and on and on, nggak ada habis-habisnya. Ya, so ini 2 tes DNA yang menurut saya pentingnya luar biasa. Nah, saya tahu bahwa tes DNA itu di Indonesia tidak eksklusif hanya KB genetik. Anda bisa melakukan tes DNA di Indonesia di beberapa klinik dengan bentuk produk yang berbeda-beda. Personally, kalau ditanya apa perbedaannya antara tes DNA A dengan B, dengan C, dengan Fit Gen Me? Perhaps secara teknologi tidak ada perbedaannya. Tapi, seperti yang kita ketahui, medical check up means nothing kalau kita nggak ada follow up-nya. Sama tes DNA juga gitu, means nothing kalau nggak ada follow up-nya. Kenapa saya attach dengan, dan saya menggunakan produk dari KB Pharma atau KB Genetik, karena KB Genetik menurut saya satu-satunya laboratorium yang menghandle tes DNA dengan prinsip holistik. Bukan cuma jualan produk mah gampang. Tapi yang dilakukan oleh KB Genetik adalah gue edukasi deh. Gue edukasi melakukannya dengan benar, kemudian melakukan tes. Setelah tes itu dilakukan, saya akan support lagi dengan edukasi untuk cara implementasinya. So, itu yang tidak dimiliki oleh laboratorium manapun. Antara pengguna, klien, pasien, dengan produk, dengan support, follow up.
Ya, so ini yang membuat saya excited dengan Fit Gen Me, dan ini yang membuat saya sangat antusias pada saat saya menjelaskan ini kepada Pak Sesmen, karena beliau harus tahu ini caranya, satu-satunya cara untuk merubah wajah perolahragaan Indonesia. At the end of the day, it has to be holistic. It has to be jam tidur, disiplin, bangun tidur, training berapa kali, program training yang seperti apa, pre-exercise nutritionnya seperti apa, post-exercise-nya seperti apa. Ini lingkaran ini saya lakukan untuk masing-masing federasi yang punya schedule berbeda-beda. Ini contohnya, ini kalau ini sih punya saya ya. Nah, saya bangun tuh jam 5 pagi, ya. Saya bangun jam 5 pagi, yang saya lakukan adalah setelah bangun, sembahyang dan lain sebagainya, saya selalu melakukan simple pre-exercise. Pre-exercise saya adalah sesuatu yang nyaman buat perut saya, yang gampang dicerna, which is kombinasi yogurt, air sedikit, atau kalau enggak susu, dengan pisang, dengan 1 sendok selai kacang. Itu saya blender. Itu pre-exercise saya setiap pagi. Ya, nggak usah terlalu banyak, 1 gelas aqua, that's enough untuk ledakan metabolisme awal untuk fueling latihan saya. Obviously, saya umurnya udah 51, saya nggak banyak melakukan yang aneh-aneh, saya fokus dengan lari. Lari menurut saya paling friendly untuk saya dan paling mudah dilakukan di masa pandemik seperti ini. So, that's enough for me untuk fueling lari 5 km di pagi hari. Setelah itu, setelah saya melakukan pre-exercise, kemudian saya melakukan latihannya, kemudian post-exercise saya adalah breakfast saya. Nah, saya sudah lakukan tes genetik saya. Saya tahu kelemahan saya apa. Kelemahan saya adalah saya tidak bisa mengolah gula. Oke, saya tidak bisa mengolah gula, artinya there is no free sugar for me. Jadi breakfast saya selalu fokus dengan protein. 2 telur rebus, 1 lembar whole wheat bread, roti gandum, sama either saya makan pepaya, atau saya makan alpukat, atau saya makan apel. That's it. Ya. Kemudian ada kemudian di sini snacks, ya. Snack saya biasanya kalau nggak kacang, makan yogurt, or kadang-kadang kalau saya latihannya atau paginya olahraganya nggak terlalu kenceng, biasanya saya skip snack di sini. Kemudian ada makan siang. Kemudian ada snack lagi. Nah, snack yang kedua ini saya lakukan lagi sebagai pre-exercise saya. Ya, biasanya di sini sih yang paling gampang, ubi kukus. Ubi kukus buat saya perfect untuk pre-exercise. Ya, jadi saya mengkonsumsi ini, kemudian 45 menit kemudian saya lakukan latihan yang kedua, dinner menjadi post-exercise saya, dan malam hari saya minum susu sebelum tidur. Again, ini siklus setiap hari, rutin seperti ini. Tentunya untuk seorang atlet, kadang-kadang rutinitas ini berubah, tergantung again, ya, apalagi dengan sekarang latihan susah. Dan ini kita selalu bisa adjust, kita selalu bisa peletakannya, jamnya kemudian bergerak, kemudian alokasi kalorinya berbeda-beda tergantung situasi pada saat itu. At the end of the day, if you want to create an effective training, an effective meal plan program yang ujung-ujungnya adalah performance, let's be complete. Ayo kita lakukan assessment yang ideal, assessment yang lengkap. 3 tadi, software-nya, hardware-nya, programnya, cek darah, body composition analysis, dengan DNA test. Again, saya berterima kasih dengan pihak Kalbe Genetik yang sudah mensupport program edukasi seperti ini. By the way, teman-teman, Kalbe Genetik is the only institution di Indonesia yang sangat peduli sehingga menekankan edukasi dengan sangat pentingnya, sehingga saya diminta untuk mensupport federasi, mensupport klub, mensupport komunitas, hanya untuk bicara dan mendidik mereka untuk mengerti what is meal plan, how do I design the proper meal for me. Jadi again, mari kita sama-sama menggunakan semua alat yang ada untuk memaksimalkan kerja kita untuk meningkatkan prestasi, terutama dalam hal ini kita bicara mengenai prestasi spesifik di cabang olahraga gimnastik. Oke, itu aja teman-teman. Pastinya sudah ada pertanyaan, boleh ditanyakan. Siap, terima kasih banyak Bu Emil atas penjelasannya yang sangat lengkap ya Bu. Mantap sekali.
Yes, mudah-mudahan tidak terlalu banyak. Siap, Bu. Nah, ini sudah ada beberapa pertanyaan, Bu. Ya. Mulai dari tadi mungkin Bu Emil sempat menjelaskan soal tata cara makanan digoreng bolehkah atau dibakar tadi masih diperbolehkan ya Bu, terutama mungkin di steam. Nah, ini ada yang nanya dari Bu Uli, itu kalau misalnya air fryer boleh nggak Bu? Boleh sekali. Boleh sekali, air fryer menjadi alternatif yang bagus ya, karena tidak menggunakan lemak atau minimize sekali penggunaannya. Boleh digunakan, hanya harus berhati-hati untuk tidak melakukan terlalu lama. Kadang-kadang soalnya suka kering, ayamnya jadi kering, dagingnya jadi kering, jadi agak kurang enak untuk dikonsumsi atau agak seret gitu ya untuk dikonsumsi, atau jadi agak keras. Jadi be very careful dengan berapa lamanya aja. Tapi air fryer definitely menjadi salah satu option yang sangat baik. Kemudian grilling, oven, bakar masih nggak masalah. Banyak orang yang bilang, oh kalau dibakar-bakar itu nanti kanker loh. Well, it depends gitu ya. Kalau sampai gosong ya, gosongnya itu memang men-trigger untuk, kalau itu pun kalau dikonsumsi dalam jumlah yang besar dan sering, ya bisa men-trigger. Tapi toh dalam menu 1 minggu atau dalam menu 2 minggu nggak sampai 2-3 kali gitu kita grilling ataupun oven ya, jadi nggak masalah. Semua proses pengolahan oke, kecuali deep frying. Jadi menggoreng kemudian menggunakan santan, be very careful karena itu empty kalorinya banyak. Itu aja. Kalau misalkan kalau nggak salah sih Bu, yang saya tahu juga ya, kalau misalnya terlalu lama menggoreng sampai kering banget itu nilai gizinya juga akan turun ya Bu. Nilai gizi spesifik terhadap vitamin yang akan turun. Vitamin antioksidan memang akan dirusak oleh proses pengolahan makanan yang terlalu lama. Yes. Jadi vitamin C, vitamin B kompleks, asam folat, kemudian vitamin E kadang-kadang lebih banyak yang rusak daripada yang masuk ke dalam tubuh si atlet yang mengkonsumsi makanan tersebut. Siap. Terima kasih banyak Bu. Kemudian ini ada 2 pertanyaan langsung dari Pak Indra Sibarani. Ya. Diet berdasarkan DNA, apakah artinya ada tes DNA dulu baru dikomposisikan dietnya? Apakah demikian Bu Emil? Kemudian yang kedua, body fat atlet berdasarkan disiplin sportnya di gimnastik, kira-kira berapa Bu standarnya? Artistik putra gimana? Artistik putri, ritmik dan aerobik. Silakan. Jadi yang pertama tentunya akan ideal kalau kita bisa melakukan tes DNA sebelum kita membuat meal plan, sehingga kita tidak trial and error. Tapi kalaupun tes DNA itu belum bisa dilaksanakan, biasanya meal plan itu tetap bisa kita programkan, tetapi kita menggunakan generalisasi. Ya, kita tidak bisa terlalu spesifik. Dua-duanya bisa dilakukan, idealnya tes DNA, kemudian dapat hasil, kemudian kita create programnya. Oke, itu yang pertama. Kalau kita bicara mengenai percent body fat, kalau kita bicara gimnastik sendiri itu range-nya antara memang berbeda untuk laki-laki dan perempuan. Kalau untuk laki-laki itu boleh sampai di bawah 1 digit, artinya sekitar 8-9% body fat ideal. Ya, punya persen body fat di bawah 10 tuh susahnya luar biasa. Dan kalau udah di bawah 10 biasanya ototnya udah lean banget. Jadi itu six pack-nya kelihatan, muscle toning-nya jelas, that is di bawah 10%. Nah, untuk laki-laki boleh sampai di bawah 10%, tapi untuk perempuan itu memang sekitar 15%. Standar persen body fat orang rata-rata non-atlet untuk perempuan biasanya di angka sekitar 25 sampai 30%. Oke, ini hanya untuk perspektifnya aja. Oleh karena itu untuk punya persen body fat untuk atlet wanita di angka 15-18% itu susahnya luar biasa dan itu lean sekali badannya, ya. Dan biasanya gimnastik untuk perempuan kita gunakan range tersebut. Kenapa tidak boleh seperti laki-laki di bawah 10%? Karena ini kita akan bermain dengan hormonal balance-nya. Kalau sampai di bawah 12%, antara 10 sampai 12% untuk perempuan, biasanya mereka akan punya masalah dengan menstruasi.
menstruasinya tidak lancar, ya. So ini yang kemudian menjadi dilema dan ini menjadi salah satu ethical issue yang kita harus bicarakan. Yang mana yang lebih penting, menjaga kesehatan atau performance di saat berkompetisi? I think kita bisa mencari jalan tengah yang acceptable. Ya, memang akan spesifik kalau yang untuk gymnastic on the floor, untuk trampolin, untuk ini masih ada lagi sih fine tuningnya nanti teman-teman, saya akan buatkan tabelnya, saya akan lakukan I do research lagi spesifik berapa persen sih untuk laki-laki dan untuk perempuan di cabang olahraga spesifik ya. Tapi kira-kira seperti itu Kosta. Jadi untuk laki-laki itu memang antara 7, 8, 9, 10 will be ideal. Untuk perempuan 15, 16, 17, 18 would be ideal. Siap. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan dari Pak Indra. Kemudian ada lagi pertanyaan dari Bu Metke dari Infinity. Ini tadi saya juga sempat dengar Bu Emil sempat bicara pasta itu sebagai salah satu kalau nggak salah low GI. Low GI, ya, karbohidrat kompleks, ya. yes. Nah ini pertanyaannya, jadi pasta itu better daripada nasi putih kah Bu? Jawabannya cepatnya yes. Pasta in itself better daripada nasi putih karena slightly GI-nya akan lebih rendah daripada nasi putih. Tapi tidak berhenti di situ sih. Pasta ini kan juga diolah ya. Kadang-kadang diolahnya gimana? Oh ada carbonara, ada aglio olio, ada bolognese. Nah itunya juga harus diperhatikan. Untuk seorang atlet, musuh nomor 1 kalau mau makan pasta adalah pasta carbonara. Oke, yang cream sauce. Kenapa? Karena itu kalorinya gede banget, lemaknya banyak banget, butternya banyak banget, kejunya banyak banget, counterproduktif untuk latihannya. Yang paling ideal adalah bukan aglio olio. Aglio olio juga beban lemaknya banyak walaupun pakai olive oil, but fat is fat. Mau olive oil atau butter, fat is fat. Nah, kalau untuk seorang atlet, terutama atlet yang membutuhkan persen body fat yang cukup rendah, yang paling ideal adalah pasta bolognese dengan saus tomatnya. Ya, jadi di situ asupan lemaknya bisa diatur. Tentunya nanti kualitas dagingnya harus diperhatikan. Nggak usah pakai garlic bread. Kalau dikasih garlic bread lagi, ada butternya lagi, well, then jadinya kurang ideal. Mungkin kalau saya juga nggak salah Bu, pasta kan juga ada macam-macam tuh Bu. Ada yang dari whole wheat juga ya Bu? Dari apa? Dari whole wheat jadi kayak whole grain gitu, betul. Ya. Itu mungkin akan lebih bagus juga ya Bu? Definitely, tapi memang tidak selalu tersedia di semua kota. Ya. Betul. Kalau Anda di supermarket kebetulan ketemu whole wheat pasta atau spinach pasta, itu alternatif yang lebih bagus tentunya. Semakin rendah lagi nilai glisemiknya. Ya, jadi kalau ada pilihan untuk beli yang whole wheat dan yang spinach pasta, obviously saya akan anjurkan yang whole wheat dan spinach pasta. Tapi tetap semuanya harus diukur lagi berapa banyak dikonsumsinya. Siap Bu. Kemudian ini ada pertanyaan dari Ibu Sri J. Tes DNA kaitan dengan olahraga di laboratorium, besar biaya tes DNA-nya berapa? Mungkin saya yang bantu jawab mungkin ya Bu. Yes. Silakan Kosta. Siap. Terima kasih banyak atas pertanyaannya Bu Sri J. Nah di sini Kosta akan bantu menjawab untuk berapa harga biaya tes DNA FitGenMe. Nah untuk harganya sendiri di FitGenMe, baik FitGenMe Diet atau FitGenMe Sports, itu harganya di angka 1.950.000 per tes. Nah, tesnya itu cukup mudah, sampelnya hanya dari air liur aja atau saliva, kurang lebih 1 ml. Kitnya pun kita akan sediakan secara khusus, masing-masing orang satu, jadi nggak mungkin kita reuse lagi. Nah, sampel ini nanti kita akan kirim ke laboratorium di Jepang. Kita bekerja sama dengan laboratorium Genesis Healthcare Asia, di mana sebenarnya kalau
representatif di Indonesianya sendiri itu kita under laboratorium Kalgen Inolab, masih under Kalbe Farma. Letaknya itu ada di Sunter, tapi kalau misalnya barangkali Bapak Ibu ada di luar Jakarta ataupun mau di Jabodetabek, kita masih bisa untuk barangkali kalau misalnya Bapak Ibu mau di home service, kita masih bisa. Kalau misalkan mungkin kurang berkenan, kita lagi masa pandemik seperti ini, nggak mau di home service, kita bisa bantu untuk kirimkan kitnya nanti untuk proses pengambilan sampelnya nanti kita bisa bantu untuk bimbing melalui video call. Jadi nggak usah khawatir bingung cara penggunaannya gimana, nanti kita tetap bisa bimbing. Kemudian setelah selesai pengambilan sampelnya, nanti hasilnya kurang lebih 3-4 minggu akan dikirim melalui email, seperti itu. Nah, kalau misalnya mungkin dari sini kira-kira dari Persani akan banyak yang periksa, nanti kita bisa create webinar ulang di mana Bu Emil bisa mengedukasi kembali bagaimana mengimplementasikan hasil dari pemeriksaan genetiknya, seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan pemeriksaan FitGeni. Nah, ini saya lanjutkan dengan sesi diskusi berikutnya. Ada pertanyaan lagi, Bu Emil, dari Kak Vera. Nah, ini nutrigenomik bisa mulai diterapkan dari umur berapa? Apakah kalau menetapkan komposisi makanan untuk atlet pada anak 10 tahun akan sesuai dengan kebutuhan normalnya, Bu? Ya. Mungkin masih tumbuh kembangnya gitu ya, Bu? Ya, jadi gini, tes DNA itu sendiri tidak ada batasan usia sebetulnya, ya. Jadi selama sampel air ludah ini kita sudah bisa dapatkan, kita sudah bisa melakukan tes DNA. Tentunya rekomendasi dari hasil tes DNA itu akan menyesuaikan sesuai dengan perkembangan sang anak. Kalau di usia di bawah 12 tahun, di mana fokus tumbuh kembangnya masih harus sangat diperhatikan, akan ada adjustment rekomendasi. Jadi dalam hal ini kalau seseorang melakukan tes DNA dengan usia di bawah 12 tahun, nutrigenomics lengkap, rekomendasinya nanti akan saya adjust untuk anak umur 10 tahun. Yang kemudian bisa direevaluasi, bukan di tes DNA lagi, tapi direevaluasi sesuai dengan perkembangannya. Misalnya pada saat dia kemudian mencapai usia pubertas, ya akan sedikit ada adjustment. Tapi hasil tes DNA-nya tidak akan berubah dan tidak perlu dilakukan kembali. Jadi tidak ada batasan usia, hanya saja memang kalau untuk FitGeni dan Nutrigenomics, untuk semua anak di bawah 18 tahun harus ada persetujuan dari orang tuanya. Ya, jadi harus ada persetujuan dari orang tuanya. Tapi pada dasarnya tidak ada batasan umur, kecuali yaitu kalau misalnya anaknya masih bayi, susah banget ngumpulin air ludahnya, ya tentunya nggak bisa. Ya maksudnya belum tepat, bukan nggak bisa. Ya, jadi tunggu sampai misalnya masuk usia, ya tadi 10 tahun sebetulnya sudah masuk dalam kategori persiapan latihan atlet junior misalnya untuk peremajaan atlet nasional, mencari bakat, dan umur 10 tahun sudah bisa dilakukan. Karena genetik sebenarnya tidak akan pernah berubah ya, Bu? Genetik tidak akan pernah berubah, kecuali kalau kita terpapar dengan radioaktif, ya, which is kan mudah-mudahan tidak akan pernah terjadi. Tapi kalau ini sih pada dasarnya tidak akan pernah berubah. Siap, Bu. Kemudian ini ada beberapa pertanyaan yang saya rasa sudah terjawab sih, Bu. Kayak perbedaan antara FitGeni Diet dan FitGeni Sport itu sebenarnya sudah terjawab. Kemudian usia berapa juga sudah terjawab. Selanjutnya mungkin dari Bu Natalia, apakah yang dimaksud karbohidrat loading dan seberapa penting untuk atlet? Mungkin bisa dijelaskan ulang, Bu. Sama kemudian terkait serat, jenis serat apakah yang dianjurkan untuk atlet dan bagaimana perbandingan untuk serat larut dan serat tidak larut sebagai atlet, Bu? Ya, oke. Jadi gini, konsep karbohidrat loading sebetulnya saat ini di dunia sport nutrisi sudah lagi tidak diberlakukan. Karena pada dasarnya karbohidrat loading itu harus dilakukan every single day.
Jadi tidak ada gini, kalau kalau pola makannya tidak diatur selama latihan, kemudian 3 hari menjelang latihan kita mengkonsumsi lebih banyak karbohidrat, itu tidak akan memberikan dampak yang signifikan untuk performance. Bahkan di beberapa situasi memperparah performance. Kenapa? Karena mengkonsumsi karbohidrat lebih banyak dari biasanya mendadak akan mengakibatkan gangguan pencernaan, salah satunya produksi gas yang akan mengakibatkan kram di daerah usus dan di daerah diafragma. Jadinya again counterproduktif dengan apa yang kita inginkan. Jadi saat ini memang kita tidak pernah lagi menggunakan konsep karbohidrat loading. Yang kita lakukan adalah kita tentukan makronutrisi rasionya, berapa persen karbohidrat, protein, lemaknya, yang diterapkan sesuai dengan masa periodisasi latihannya dan goal yang ingin dicapai. Dan dari situlah sejak awal kita sudah menerapkan jumlah karbohidrat yang dikonsumsi. Dan it could be 60% karbohidrat dikonsumsi 6 bulan sebelum latihan. Kenapa? Ya karena itu tuntutannya, tuntutan latihannya, tuntutan kebutuhan glikogennya. Jadi karbohidrat loadingnya ya every single day. Jadi tidak ada sih sebetulnya ya konsep yang, seminggu lagi mau kompetisi perbaiki pola makan. It doesn't work. Pola makan itu harus menjadi bagian dari latihan. Jadi nggak bisa selama latihan makannya nasi uduk, kemudian 3 hari sebelum latihan fokus dengan beras merah, dengan harapan endurance-nya tercapai, it will never happen. Gitu ya. Jadi there is no such a thing saat ini, konsep karbohidrat loading itu sudah kita tinggalkan. Nah kemudian yang kedua terkait dengan serat, jenis serat memang ada 2, ada yang larut dalam air, contohnya seperti agar-agar, Nutrijel, itu adalah serat yang larut dalam air. Ada serat yang kedua yang tidak larut dalam air. Ini seperti kalau kita makan sayur-sayuran yang ada seratnya gitu ya, yang apa? Kalau dikunyah itu suka ada ampasnya yang nggak bisa dikunyah lagi. Nah itu adalah serat yang tidak larut dalam air. Berapa banyak sih yang dibutuhkan? Sebetulnya rasionya sih cukup berimbang dan keduanya harus dikonsumsi karena punya fungsi yang berbeda. Kalau kita bicara serat yang larut dalam air, serat yang larut dalam air ini mempunyai kemampuan untuk mengatur gula darah, kemudian mengontrol lemak di dalam darah, kolesterol di dalam darah. Itu serat yang larut dalam air. Kalau serat yang tidak larut dalam air itu tuh fungsinya juga ada dan penting, 2 juga. Yang pertama adalah untuk prebiotik, makanannya probiotik di pencernaan ya. Di pencernaan kita ada flora yang bermanfaat untuk tubuh kita. Nah, flora ini butuh makanan dan makanannya adalah salah satunya adalah serat yang tidak larut dalam air tersebut. Kemudian serat yang tidak larut dalam air pun fungsi yang kedua adalah untuk bulking, untuk membawa air ke usus besar sehingga pada saat kita buang air besar ada volume sehingga tidak keras pada saat kita buang air besar. Jadi dua-duanya butuh, dua-duanya dalam jumlah yang berimbang. Jadi salah satu snack favorit yang saya anjurkan untuk atlet-atlet saya adalah buat agar-agar. It's refreshing, bisa dikasih buah, kemudian ada sedikit sweetness, nggak bosen, nggak berat, gampang dibawa kemana-mana. So that's one of the ide snack yang bagus. Cuman saya selalu mengatakan kepada orang tuanya jangan dikasih fla ya. Jadi agar-agar puding boleh, tapi jangan dikasih fla karena flanya itu empty kalori, itu nggak ada gunanya. Ya, jadi fokus dengan agar-agarnya aja. Siap Bu. Mungkin saya agak menanyakan sedikit Bu, menyambung pertanyaan yang tadi. Saya kan sebenarnya cenderung ke awam ya Bu, soal serat-serat ini. Nah, ada satu merek yang cukup booming beberapa waktu lalu, itu serat juga, yang fiber second Bu. Nah itu kalau itu termasuk apa ya Bu? Kan sering dipakai buat diet juga gitu kalau nggak salah. Itu adalah serat yang larut dalam air sebetulnya, yang bentuknya powder. Betul. Ya. Jadi kalau bentuknya powder dicampur dengan air, kita lihat aja kalau dia mengendap ke bawah, itu artinya serat yang tidak larut dalam air.
Tapi kalau larut dalam air kemudian jadi agar-agar, yaitu yang serat yang larut dalam air. Ya. I see. Jadi cara membedakannya seperti itu. Nah, pasti teman-teman juga Bapak Ibu sudah sering mendengar yang namanya shiratake. Shiratake itu juga serat, ya. Itu adalah serat, mostly adalah serat yang larut dalam air, ya. Itu adalah shiratake itu terbuat dari umbi-umbian. Jadi tidak ada nilai kalorinya, ya. Dia adalah karbohidrat kompleks dalam bentuk serat yang tidak bisa dicerna sehingga tidak ada kalorinya, dan kadang-kadang ini dianggap menjadi alternatif yang baik untuk menggantikan nasi. That is the biggest mistake yang bisa dilakukan terutama untuk atlet. Jangan pernah menggantikan nasi putih dengan shiratake dan berpikir bahwa itu bagus karena nggak ada kalorinya, nggak ada gula. Enggak, itu backfire. Atletnya tidak akan punya energi. Oke? Kalau mau menggantikan nasi putih, ganti dengan beras merah. Bukan dengan shiratake. Shiratake has no value whatsoever kecuali peranannya sebagai serat. Jadi jangan hati-hati dengan swapping seperti ini yang kelihatannya bermanfaat tapi actually punya efek yang cukup negatif. Ya. Siap, terima kasih banyak Bu atas jawabannya. Pertanyaan terakhir Bu. Ya. Dari Bu Yanesti. Ya. Mohon izin bertanya. Untuk yang pertama, jika memang untuk tes DNA masih belum visible untuk dilakukan, apakah bisa kita mendesain meal planning atlet berdasarkan hasil pengukuran somatotype? Ya. Kemudian yang kedua, pernah saya membaca beberapa literatur yang menyatakan bahwa asupan serat sebaiknya tidak terlalu banyak saat pre-exercise. Menurut Bu Emil, apakah memang sebaiknya ada rekomendasi berapa banyak serat yang sebaiknya dikonsumsi sebelum latihan? Terima kasih sebelumnya. Ya, yang pertama jawabannya yes, tentunya bisa. Ya, perbedaannya antara mendesain meal plan dengan dan tidak dengan tes DNA hanya tingkat keakuratannya saja. Tapi bukan berarti tidak berguna dan tidak bisa dilakukan. Of course bisa, ya. Tapi sekali lagi gitu, kalau kita mau sangat akurat dan sangat efektif, dan DNA test akan menjadi alat yang paling membantu dalam hal ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yes betul sekali, mendekati pre-exercise within less dari 2 jam, jangan mengkonsumsi makanan yang kandungan seratnya terlalu tinggi. Karena ingat, kalau kita mengkonsumsi makanan yang mengandung serat tinggi, proses pencernaannya cukup lama. Ya, jadi proses pengosongan lambung ini akan sangat tertunda kalau kita mengkonsumsi makanan yang kandungan seratnya tinggi. Hal hasil yang terjadi adalah makanannya masih di lambung, ini anak udah harus turun. Yang terjadi, again, akan sangat mengganggu dan sangat tidak nyaman kalau lambung itu atau perut itu masih penuh dengan makanan. Jadi makanya tadi pilihannya akan dibedakan, ya. Jadi semua makanan yang glycemic index-nya medium, kemudian yang kandungan seratnya tidak terlalu tinggi, itu adalah makanan yang ideal untuk pre-exercise within 2-45 menit sebelum kita melakukan aktivitasnya. Ya. Nah, makanan yang seratnya tinggi dikonsumsinya pada saat kapan? Either pada saat post exercise atau pada saat makan utama, ya. Jadi either makan pagi, makan siang atau makan malam. Again tergantung lagi peletakan latihan ada di mana. Jadi biasakan makan makanan yang seratnya tinggi seperti sayur-sayuran, makan gado-gado, itu pada saat either at least 2-3 jam sebelum latihan atau setelah latihan. Ya, jadi penempatannya memang seperti itu, betul sekali Ibu. Jangan terlalu banyak serat pada saat sebelum latihan. Makanya buah dianjurkan karena buah mengandung serat tapi nggak terlalu banyak, berbeda dengan sayur. Ya, buah seperti buah pir, buah melon, buah pepaya, buah pisang itu kandungan seratnya ada tetapi tidak dalam jumlah terlalu besar dan tidak terlalu susah untuk dicerna, dan itu adalah yang memang dianjurkan untuk dikonsumsi. Siap, terima kasih banyak Bu Emil atas jawabannya. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Bu Yanesti tadi. Yes. Mungkin untuk sesi diskusi bisa kita akhirin sih Bu, sudah terjawab semua untuk pertanyaannya. Thank you. Sangat interaktif Bu.
Sekali lagi kita berterima kasih banyak atas terjalinnya koordinasi yang sangat baik dari tim Fitjenmi juga, dari Persani juga, kepada Bu Emil juga kita berterima kasih banyak sudah bisa ada waktu untuk menjelaskan atau men-sharing lebih banyak terkait dengan diet tips, exercise based on your DNA gitu ya Bu. Mudah-mudahan nanti apabila dari Persani akan melakukan Fitjenmi test, saya sudah bilang dengan Pak Costa dan saya sudah bilang dengan pihak Kalbe Genetik, kalau memang akan dilakukan tes DNA, setelah tes DNA-nya kemudian dihasilkan, kita lakukan lagi sesi ini dan kita jelaskan, kita kupas dengan hasil berdasarkan hasil DNA-nya masing-masing. Jadi masing-masing pegang bukunya, atau pegang hasilnya, kemudian saya jelaskan, ini yang buah apel, meal plan-nya harusnya seperti ini, yang buah pisang, meal plan-nya seperti ini, yang ini seperti ini. Jadi itu definitely yang akan disupport oleh Kalbe Genetik. Siap, dengan senang hati Bu. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan semua ilmu yang kita dapat hari ini bisa kita aplikasikan di kehidupan kita sehari-hari. Barangkali dari Bu Ita ada yang ingin disampaikan lagi? Oke, baik. Terima kasih Mas Costa. Terima kasih sekali lagi Bu Emilia atas sharingnya yang selalu memberikan inspirasi dan pengetahuan. Mungkin nanti juga teman-teman saya rasa bisa memfollow up-nya. Dan mungkin pertanyaan saya satu aja Bu Emilia, sama seperti waktu itu saya menanyakan yang di sesi terdahulu. Ini kan kita bisa dengan atlet ya Bu ya. Tapi kan kita juga untuk para pelatihnya sendiri atau bahkan misalnya saya untuk mengetes tes DNA, apakah tidak terlambat ya dengan umur yang sudah sangat gitu. Bu, nggak ada yang namanya terlambat ya, gitu ya. Dimanapun kita berada, di fase apapun dalam kehidupan kita, tidak ada yang namanya terlambat untuk memperbaiki. Tentunya yang membedakan adalah goalnya apa. Kan kalau atlet kan goalnya performance. Kalau saya goalnya adalah supaya saya tetap sehat di usia post menopause, udah nggak aktif, tapi saya juga nggak mau ada penyakit. Nah, goalnya aja yang akan berbeda. Tapi benefitnya sih tentunya sangat besar Ibu Ita. Baik, terima kasih. Ya nanti Mas Costa mungkin bisa di-share saja nomor WA-nya di chat, sehingga nanti teman-teman bisa langsung menghubungi bila ada yang mau langsung tes DNA ya Pak ya. Siap, sudah saya cantumkan Bu Ita. Kalau saya sebagai ini, maaf Bu Emilia, saya sebagai ini ada Pak Indra, masih ada Pak Indra ya? Mas Indra. Nah, Mas Indra. Oh udah nggak ada kali ya Pak Indra sih. Masih ada Bu? Masih ada Bu Ita. Nah, Bang Indra, ini kayaknya Bang Indra mesti dites di DNA nih. Ini targetnya Bang Indra harus turun nih. Berat badannya. Masa pelatih gimnastik berat badannya seperti itu ya Bu Emilia ya? Pak Indra jangan khawatir. Nanti private chat sama Ibu Emilia nanti. Oke, sekali lagi terima kasih Bu Emilia. Bang Indra, makasih ya Bang Indra. Tadi saya lihat ada Mbak Eva, ya Butal-Butal pelatihnya Rifda. Kemudian tadi juga ada beberapa dari klub-klub senam yang lainnya. Kemudian ada Ibu Sekjen juga, Ibu Sari. Kemudian ada Dian sebagai wakil ketua 1 dan Ibu Hesti sebagai Binpres. Jadi ini memang kemarin agak-agak sedikit dipaksa nih di grup gimnastik ini, semuanya harus join. Karena saya ngotot karena saya pernah dengar dan ini bagus banget saya bilang gitu. Dan mudah-mudahan dengan adanya sesi sharing ini kita semua bisa meningkatkan prestasi atlet-atlet kita ke depannya. Amin. Tentunya prestasi tidak nomor 1, tapi sehat adalah nomor 1 ya saat ini. Setuju. Jadi mudah-mudahan dengan adanya program ini bisa membantu semuanya. Saya lihat ada Mas Agus juga ya, Agus Adi Prayoko itu mendapat perak di Asian Games dan emas di SEA Games ini kemarin. Ya Mas Agus, jadi mungkin kita juga butuh untuk follow up rasanya. Mbak Eva, makasih ya Mbak Eva. Nah, Mbak Eva mungkin sebelum ditutup mungkin bisa sharing dulu bagaimana melatih atlet-atlet perempuan yang
yang kadang-kadang suka bocor dengan bobanya gitu ya. Iya, ya mungkin sedikit sharing Bu, terima kasih. Ini bagus banget materi ini karena terutama kita selalu bermasalah dengan atlet putri yang sudah puber, yang pubertinya kan, itu kan memang hormon banget gitu ya. Satu sisi itu masa itu bisa dikatakan kalau di kita tuh masa-masa nerakanya pelatih dan atlet. Karena kita nggak bisa, karena itu hormon, itu kan yang mereka maunya makan, maunya tidur gitu kan. Tapi itu terus dilawan, tapi itu masa pertumbuhan mereka gitu kan, mereka juga punya masa depan. Nah itu apalagi yang saya berdasarkan mengamati mereka, itu tahun pertama puberti itu masih yang bisa dikontrol, setelah itu waduh gitu. Itu rasanya atletnya kasihan banget gitu, itu benar-benar suffering sekali karena apalagi cabur kita itu kan yang memang itu tadi ya Dr. Emil udah jelaskan itu, dan memang kita sangat membutuhkan bantuan dari ahli gizi Bu Ita. Saat ini ada atlet saya konsultasikan, jadi dia sudah ada meal plan-nya sudah 2 bulan ini, karena kita nggak mau sampai salah, jangan sampai juga itu tadi sehat pertama, baru performance-nya itu untuk berikutnya. Nah saya kan walaupun bagaimanapun juga kita kan tidak sepakar para ahli gizi, jadi alangkah baik sekali ketika kita dibantu oleh hal-hal seperti ini gitu loh Bu Ita. Jadi diatur untuk meal plan-nya per atlet karena memang tadi sudah dijelaskan setiap anak itu berbeda sekali, masing-masing anak unik, hormonnya semua berbeda ya tadi ya dokter ya, masalah DNA kan itu kan unik setiap anak. Jadi memang harus dibuatkan meal plan-nya berbeda-beda karena benar-benar ketika di lapangan itu baik atlet ataupun pelatihnya itu sama-sama suffering ketika harus mengontrol berat badannya itu yang tiba-tiba kalau habis weekend nih naik 1 kilo gitu. Itu rasanya aduh mau marah gimana gitu. Takut mutung gitu ya Mbak ya. Iya, itu yang katanya mereka mengerti Dok, mereka mengerti bahwa itu bahwa mereka membutuhkan hal-hal seperti itu. Tetapi mereka sulit sekali menghindari karena lingkungan ataupun keluarganya masih makan itu tadi gorengan, santan gitu. Itu akhirnya saya coba menghimbau untuk keluarganya juga coba support ketika mereka apalagi harus ada program rekam berat badan, support dengan cara tidak mengumbar makanan di depan mereka. Ya, salah satu cara sih mungkin seperti itu gitu. Kemudian kadang ke anak-anak udah jelaskan gitu bahwa seperti apa yang sekarang sih yang bubble tea lah, yang apa kayak gitu, chit chat time itu mereka akui dong, itu mereka akui sih Dok. Cuman mereka ketika bilang iya sih Kak, ngerti sih Kak, tapi itu kalau dia minum chat time Kak rasanya surga banget gitu. Gitu kan. Aduh gitu saya gimana ya gitu. Gimana pun juga mereka mengerti bahwa mereka atlet. Tapi satu sisi ya apalagi mereka masih teenager ya dokter ya Bu Ita ya, itu memang memang kita sangat membutuhkan ahlinya untuk mendampingi para atlet kita. Itu sih Bu Ita, Dokter Emil. Teman-teman dari Persani coba tolong didonder Pak Sesmen ya. Pak Sesmen, saya mau Emilia di sini gitu ya. Iya, oke, baik. Saya selalu gangguin Pak Gatot soalnya. Pak ini gimana sih? Nanti kalau gitu saya lapor sama Pak Gatot ya Bu ya. Yes, lapor. Dan kata Emil, Bapak harus support senam dan Emil harus ada di senam gitu. Baik Bu. Aduh. Oke. Baik. Jadi ya memang kendalanya itu memang di situ ya Bu Emilia ya, terutama untuk putri sebetulnya. Kalau putra kelihatannya nggak terlalu bermasalah ya selama ini. Kalau putri ya Pak Indra juga mungkin punya pengalaman sampai diancam uang sakunya dipotong kalau misalnya akalnya itu. Tapi mereka memilih untuk dipotong Bu. Yes, betul. Ini kuncinya adalah di membuat mereka mengerti apa yang menjadi prioritas. Karena ini saya alami pada saat saya handle tim baseball sama softball Indonesia.
Yang saya handle justru yang perempuan, which is punya gejolak luar biasa. Saya ngerti banget tuh tadi yang diceritakan Bu Eva gitu ya. Saya mendampingi mereka selama latihan di Surabaya, ke Filipina, ke Taiwan, dan lain sebagainya. Yang saya lakukan adalah cuma satu. Memang awalnya adalah dengan sistem potong gaji. Jadi dipotong gajinya sama ketua federasinya. Tapi kemudian lama-lama mereka pada saat pertama awalnya merasa terpaksa, tapi setelah mereka mengalami atau melihat improve-nya, melihat hasilnya, otomatis itu nggak perlu lagi ditekankan dengan dihukum. Mereka dengan sendirinya akan willingly melakukan karena mereka merasakan di lapangan energi gue lebih enak banget nih, badan gue enteng banget nih. So, sebelum itu muncul, memang ya terpaksalah harus dengan sanksi-sanksi. Tapi emang konsistensi sih Ibu, konsistensi mengajak, mengajar, mengingatkan. Ya, apalagi saya cukup prihatin sih dengan para pelatih, terutama saat ini yang pada masa pandemi ini, itu kerjanya pasti 2 kali lipat ya Mbak Eva ya. Karena kan liburnya lama, walaupun di rumah disuruh push up dan segala macam, tapi kan itu tidak akan cukup ya. Tidak akan optimal. Sementara di depan mata PON udah ada gitu ya. Jadi that's true. Betul. Iya, kebayang. Oke, itu aja mungkin Pak Kosta, Bu Emilia, Bu Fajar. Terima kasih Bu Fajar ini dari tadi ya. Siap, terima kasih banyak Bu Ita. Terima kasih banyak Bu Emilia. Mungkin sedikit take home message Bu Emil untuk teman-teman dari Persani, silakan Bu. Take home message buat saya? Atau dari saya? Kalau dari saya simple. Kita harus bekerja smart. Kalau ada alat, kita gunakan alatnya agar supaya hasilnya akan berlipat ganda. Dan dalam hal ini hasil berlipat ganda itu bukan hanya dari performance ya, tadi Bu Ita sudah dengan sangat baik mengatakan, tapi dengan fitness dan kesehatan itu sendiri. Dari Bu Ita barangkali ada tambahan lagi? Saya rasa cukup. Saya hanya untuk sekali lagi mengucapkan terima kasih, dan tadi saya sambut baik usulan dari Ibu Emilia. Bila nanti teman-teman atau ada yang sudah tes DNA khususnya untuk para atletnya, mungkin tolong diinformasikan saja nanti ke Ibu Sekjen, Ibu Sari. Nanti kita akan adakan lagi webinar ini khusus untuk membahas hasil DNA ya Pak ya. Terutama nanti Bu Sari dengan saya akan tes DNA juga bagaimana caranya menurunkan berat badan. Mari kita buktikan. Baik, Bu Nia, terima kasih Bu Nia, juga ada dari Wakil Sekjen. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih. Siap, terima kasih banyak Ibu Ita, terima kasih banyak Ibu Emil, terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah join. Kita jumpa lagi di webinar selanjutnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat semuanya. Salam.